Jenjang karir seorang salesman. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Jadi di video kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Salah satunya, Mas, kalau misalnya kita itu jadi seorang salesman, apakah prospek kedepannya itu bagus atau salesman itu hanya pekerjaan sesaat? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan detail dan ini juga berdasarkan apa yang telah saya alami sampai di saat ini, teman-teman. Yang pertama, salesman itu adalah salah satu profesi ya yang paling banyak ditemukan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di tahun 2025 ini itu pasti kalau misalnya cari-cari lowongan itu yang paling banyak ya kalau nggak sales, kurir teman-teman ya. Jadi itu pekerjaan yang paling banyak ditemukan khususnya di kota-kota kecil ya. Nah, jadi apakah kalau misalnya kita menjadi seorang salesman itu prospek kedepannya itu bagus atau enggak? Nah, yang pertama teman-teman, sebenarnya semua profesi itu mempunyai peluang untuk kita itu bisa naik kelas teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dunia salesman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian saat ini kerja ya, saat ini kalian kerja ikut distributor, entah itu Wings Food, Unilever, distributor rokok ataupun distributor lainnya, ya, saya kasih tahu kalian bahwa seorang salesman itu memiliki jenjang karir yang baik, teman-teman. Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Nah, salah satu contoh begini, teman-teman. Kalau misalnya kalian itu seorang salesman, penjualan kalian itu bagus, ya, performa kalian itu bagus, ada kemungkinan kalian itu akan dipromot, ya, dipromot untuk menjadi leader atau dipromot menjadi supervisor atau kadepu, ya. Nah, tentunya semakin tinggi jabatan teman-teman itu kerjanya semakin mudah ya, tapi tanggung jawabnya semakin besar ya. Misalnya kalau misalnya saat ini kalian itu seorang salesman ya, kalian datang ke toko ya, sehari 20 toko bahkan 30 toko. Nah, kalau misalnya kalian menjadi seorang TL ya atau tim leader atau kepala salesman, nah itu kalian kerjanya itu udah nggak berkunjung lagi ke toko-toko teman-teman. Nah, kerja kalian itu cuma mengontrol tim sales kalian ya. Jadi kalau misalnya ada sales yang bilang, Pak, ini kok area saya kok susah ya, nah nanti kalian bisa bantu untuk melakukan sell in ke toko yang dianggap susah, melakukan sell in ke toko yang dianggap area gersang. Sell in itu menjual produk ke toko ya teman-teman. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi TL kalian itu kok pekerjaannya bagus, ada kemungkinan kalian juga dipromot menjadi supervisor ya. Nah, begini teman-teman, untuk menjadi seorang salesman itu apa ya, bisa dibilang sales itu bukan pekerjaan yang remeh menurut saya. Justru sales itu adalah salah satu pekerjaan yang paling hebat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena semua produk ya, semua produk yang kita pakai sekarang, semua produk yang ada di rumah kita yang sering kita lihat itu tidak lepas dari peran seorang salesman, teman-teman. Kita bisa merokok hari ini misalnya, kita bisa minum kopi hari ini. Itu kan ada perjuangan seorang sales yang dia datang ke toko ya, dia menawarkan produk ke toko, jalan ke sana ke sini ya, kesasar sampai mana-mana ya. Itu adalah salah satu perjuangan seorang salesman. Jadi kalau misalnya kamu saat ini ada di posisi jadi sales baru ya, mungkin bagi teman-teman yang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah terus menjadi sales ya, saya berpesan jangan merasa rendah hati teman-teman, karena sales ini luar biasa banget ya. Kalau kalian udah ketemu polanya itu kalian akan apa ya, dapat kliknya lah, seperti yang saya alami saat awal saya menjadi seorang salesman. Itu saya nggak betah teman-teman, saya benar-benar nggak betah karena harus ya masuk toko sana sini, saya mendapatkan penolakan ya, kadang uang gajian cuma buat beli bensin ya, itu saya mengalami fase itu juga. Nah, tapi kalau misalnya kita konsisten dan memang passion kita di situ ya, itu enak ke depannya ya, enak ke depannya. Nah, saya akan bahas di akhir video ini. Itu yang pertama ya teman-teman, untuk jenjang karir kalau kalian kerja ikut distributor.
Jadi intinya kalau misalnya ngikut orang ya, itu jangan tanggung-tanggung teman-teman ya. Bener-bener kita dedikasikan waktu kita, tenaga, pikiran kita untuk memasarkan produk dari distributor yang saat ini kita bekerja. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian punya banyak pelanggan, kalian punya banyak toko ya, wah di sana ada toko, saya tahu banyak toko-toko, itu akan berguna banget untuk kedepannya ya. Itu yang pertama, itu jenjang karir secara internal. Nah, kalau misalnya jenjang karir secara eksternalnya adalah kalian bisa resign ya. Nah, ini resign ini ada beberapa penjabaran ya. Resign karena memang distributornya mungkin mengalami pilot dan akhirnya kena PHK, atau yang kedua resign karena pilihan kalian sendiri ya. Nah, saya pun juga seperti itu teman-teman. Saya dulu udah punya banyak data toko, outlet aktif ya, udah punya ya kenalan-kenalan sales-sales lain juga. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resign, saya jadi seorang freelance ya. Nah, itu udah enak teman-teman. Kenapa? Karena saya bisa pulaan barangnya murah ya. Karena saya tahu di mana distributornya, saya punya kenalan banyak salesman ya yang sering menawarkan promo dari distributor mereka ya, dari Mayora, dari Wingsfood. Itu dulu saya sering main produk-produk seperti itu. Nah, akhirnya saya kelilingin sendiri teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu jenjang karir eksternal. Kita bisa jadi seorang freelancer ya, pekerja lepas. Apakah enak? Enak teman-teman. Kalau misalnya udah ada tokonya ya, udah pelanggannya, itu enak. Sebenarnya bisnis apapun itu kalau misalnya kita udah punya langganan itu udah enak, tinggal ngedropping. Jadi saya sekarang posisinya udah jadi apa ya, bukan salesman tapi dropping, karena saya sudah menghabiskan waktu ya beberapa tahun yang lalu, itu 5 tahun lebih itu saya jadi salesman. Nah, sekarang ya bisa dibilang saya seorang dropping lah. Soalnya udah ada toko-tokonya. Saya cuma berkunjung ke toko itu ya, sambil melakukan kontrol. Kalau ada toko baru ya atau warung kopi baru, nah itu saya tawarin ya. Jadi tapi yang poin pentingnya, saya udah punya data toko. Nah, untuk jadi seorang freelancer ini teman-teman, itu keuntungannya itu lebih besar daripada gaji saya waktu ngikut distributor. Saya selama menjadi seorang sales freelance itu bisa ya, itu menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kalau misalnya kita itu kerja sama distributor ya teman-teman, itu kita jualan banyak banget nih. Kita paling cuma dapat insentif yang ya kalau menurut saya sedikit teman-teman. Insentifnya sedikit. Tapi ada juga beberapa distributor yang insentifnya gede. Tapi kalau misalnya kita freelance, misalnya saya itu ada beberapa produk rokok, marginnya itu 30.000 per slotnya teman-teman. Nah, kalau saya kepengen sehari misalnya dapat 100.000, saya tinggal jual 4 slot, dapat 120.000 ya, 20.000 buat bensin, 100.000 masuk kantong. Nah, kalau misalnya saya bisa menjual 1 karton ya, nah ditambah karena saya seorang freelancer yang udah lama teman-teman, jadi saya udah punya beberapa data grosir juga. Jadi penjualannya bisa kartonan teman-teman per harinya untuk produk rokok, belum dari produk yang lainnya teman-teman. Tapi tentunya untuk sampai di titik itu nggak semudah kalian menonton saya ngomong di video ini. Jadi kalau kalian saat ini jadi seorang salesman, jangan buru-buru resign terus jadi freelance ya. Kalian sambil belajar dulu. Misalnya kalian kerja nih jadi seorang salesman. Hari Senin sampai Sabtu kalian kerja ya. Hari Minggunya kalian muter produk kalian sendiri ya. Nah, kalau kalian belum tahu di mana distributor produk ini, produk itu, kalian bisa mencoba membuat produk sendiri seperti olahan hasil bumi. Kalian bikin keripik kentang atau aneka olahan hasil bumi lah, atau produk souvenir atau produk apapun itu. Yang jelas nggak mengganggu hari dan jam kerja kalian seperti itu. Nanti kok kalau misalnya dirasa, wah ini penghasilan saya ini kok lebih, ini ya penghasilan sampingan saya lebih gede daripada gaji pokok saya. Nah, baru kalian resign ya. Kalian resign kalau misalnya ingin mengembangkan lebih besar. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan keduanya, kenapa tidak? Kalian tetap kerja ikut distributor, kalian tetap bisa juga jadi freelancer. Jadi dijadikan sampingan aja teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin jualan produk juga ya, kalau mau lihat produk-produk dari PT CVPR ya, kalian bisa
klik link yang ada di bawah video ini, itu ada saluran WhatsApp resmi channel YouTube Sales Magic. Itu di situ saya sering posting beberapa produk yang saya bawa ya. Nah, itu produk-produk langsung dari UMKM lokal, dari CV, PR maupun PT, teman-teman ya. Nah, itu adalah brand-brand yang saya pegang dan brand-brand yang beberapa itu melakukan endorsement ya. Jadi disuruh untuk mencari tenaga pemasarannya ya, disuruh untuk mencarikan distributor untuk produk mereka. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dimanapun kita bekerja itu nikmati aja teman-teman, karena pasti akan ada pasti akan ada progresnya ya. Tapi tentunya kita juga jangan hanya misalnya gini, kalian ada gaji pokok nih, kalian kerjanya asal-asalan cuma udah 10 toko udah nggak mau cari toko lagi. Kalau kalian hanya mengandalkan cara kerja yang seperti itu aja, ya kalian juga akan mendapatkan yang seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya kalian juga harus berani untuk melakukan lebih ya, melakukan sesuatu lebih dari sebelumnya supaya kita juga bisa naik kelas. Misalnya gini, biasanya sehari kita berkunjung ke 10 toko ya, 10 toko nah kita tambahin lah jadi 15 toko. 15 toko udah terbiasa, tambahin lagi 20 toko ya, begitu seterusnya teman-teman ya. Dan tentunya kita juga harus banyak teman-teman ya, banyak yang harus kita pelajari dalam dunia salesman ini. Teman-teman bisa tonton video-video saya, itu saya yakin akan sangat membantu khususnya teman-teman sales motoris pemula, entah itu kalian seorang freelancer, canvasser maupun sales resmi dari distributor. Oke, teman-teman, bagi kalian yang kemarin DM saya ataupun kirim pesan ke saya menanyakan terkait program SPP online, bisa tonton juga video demonstrasi yang di situ. Itu adalah program khusus untuk distributor, khususnya ya, distributor yang ingin memasarkan produknya ya, distributor maupun UMKM maupun trader yang ingin mengelola tim sales dan tim marketing. Nah, untuk penjelasannya bisa ditonton aja, semuanya sudah saya jelaskan secara gamblang teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jadi pesan saya seperti itu sih, jenjang karir itu pasti ada. Kalau di internal sebuah pekerjaan itu nggak ada jenjang karirnya, ya kita ciptakan jenjang karir itu di eksternalnya. Misalnya, kamu kontrak di sini sebagai sales motoris 10 tahun misalnya. Wah, kan nggak ada jenjang karirnya ya, nggak ada jenjang karir ya. Nah, kalian ciptakan aja jenjang karir di eksternalnya. Kalian bisa jadi seorang freelancer, kalian punya sales sendiri, ya, atau mungkin kalian juga bisa bangun platform seperti yang saya lakukan saat ini, teman-teman. Ya, jadi seperti itu mungkin video yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait jenjang karir, ya, terkait video ini ataupun sudah sales sama marketing, bisa ditulis di kolom komentar video ini. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.